Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Rifki Putra Ramzi, mahasiswa Universitas Indraprasta PGRI, NPM 2017-435-00009, kelas R7A, masih dalam mata kuliah riset operasional. Kali ini akan membahas tentang linear programming metode simplex. Di sini ada contoh kasus. Niki memegang dua pekerjaan paruh waktu, pekerjaan 1 dan pekerjaan 2. Dia tidak pernah ingin bekerja lebih dari 12 jam seminggu. Dia telah menetapkan bahwa untuk setiap jam dia bekerja di pekerjaan 1, dia membutuhkan 2 jam waktu persiapan. Dan untuk setiap jam dia bekerja di pekerjaan 2, dia membutuhkan 1 jam waktu persiapan. Dan dia tidak bisa menghabiskan lebih dari 16 jam untuk persiapan. Jika dia menghasilkan $40 per jam di pekerjaan 1 dan $30 per jam di pekerjaan 2, berapa jam dia harus bekerja per minggu di setiap pekerjaan untuk memaksimalkan penghasilannya? Ya, step yang pertama adalah identifikasi variabel. Di sini, step yang pertama ini kan identifikasi variabel dari studi kasus yang sudah kita bacakan tadi. Nah, di sini kita bisa menentukan variabelnya, yaitu dari dua pekerjaan paruh waktu, yaitu pekerjaan 1 dan pekerjaan 2. Jadi kita bisa membuat variabel yaitu X dan Y. X itu untuk pekerjaan 1 dan Y itu untuk pekerjaan 2. Step kedua itu adalah menentukan fungsi tujuan dan fungsi kendala. Nah, yang pertama-tama kita menentukan fungsi tujuannya dulu ya. Fungsi tujuannya itu dari jika dia menghasilkan $40 per jam di pekerjaan 1 dan $30 per jam di pekerjaan 2. Jadi kita bisa membuatnya adalah Z sama dengan 40X plus 30Y. Lalu setelah itu kita bisa menentukan fungsi kendalanya. Fungsi kendala yang pertama itu adalah X plus Y kecil dari sama dengan 12. Itu didapat dari dia tidak pernah ingin bekerja lebih dari 12 jam seminggu. Jadi di pekerjaan 1 ataupun di pekerjaan 2, jika ditambahkan dia tidak ingin bekerja itu lebih dari 12 jam seminggu. Di fungsi kendala yang kedua ini 2x plus y kecil dari sama dengan 16 itu didapat dari di pekerjaan 1 dia membutuhkan 2 jam waktu persiapan, sedangkan di pekerjaan 2 dia membutuhkan 1 jam waktu persiapan. Dan dia tidak bisa untuk menghabiskan lebih dari 16 jam untuk persiapan. Jadinya kesamaannya 2x plus y kecil dari sama dengan 16. Step ketiga adalah merubah fungsi tujuan dan fungsi kendala menjadi fungsi implisit. Itu caranya adalah pertama kita fungsi tujuan. Fungsi tujuan itu kan Z sama dengan 40X plus 30Y. Nah, kita rubah itu adalah 40X plus 30Y-nya ini kita pindah ruaskan ke arah Z-nya. Jadinya Z minus 40X minus 30Y sama dengan 0. Lalu kita merubah sekarang fungsi kendalanya. Fungsi kendalanya ini adalah kita rubah, kita tambahkan yaitu yang namanya slack variable. Slack variable itu adalah variabel yang tidak ada di dalam fungsi tujuan ataupun fungsi kendala. Jadi mau ditambahkan variabel apapun asalkan tidak ada di fungsi tujuan maupun di fungsi kendala. Fungsi tujuan ini sudah ada variabel Z, X, dan Y. Jadi kita tambahkan apapun saja. Nah, di sini saya menambahkan variabel A dan B. Terserah mau C, mau D, mau E, ataupun apapun itu. Yang penting tidak ada di fungsi tujuan dan fungsi kendala. Variabel yang sudah ada itu tidak boleh dipakai lagi, harus variabel lain. Jadi di sini kita rubah X plus Y kecil dari sama dengan 12, kita rubah jadi X plus Y plus A sama dengan 12. Lalu yang kedua 2X plus Y kecil dari sama dengan 16, dirubah jadi 2X plus Y plus B karena A-nya tidak boleh dipakai lagi, plus B sama dengan 16. Step yang keempat adalah menyusun fungsi persamaan dalam tabel simplex. Nah, ini kan persamaan-persamaannya nih. Nah, kita susun ke dalam tabel simplexnya. Nah, persamaan yang pertama ini kan Z minus 40X minus 30Y sama dengan 0. Z-nya itu kan tadi Z-nya 1. Ini koefisien ini 1. Tapi 1 itu tidak perlu ditulis. Jadi 1, ini minus 40, X-nya minus 40, Y-nya ini minus 30, A dan B-nya itu 0 karena tidak ada ya. Jadi 0, 0, nilai kanannya ini adalah 0. Sekarang yang kedua adalah X. Nah, Z-nya ini kan di sini tidak ada Z kan. Nah, Z-nya 0, X-nya ini koefisiennya 1, Y koefisiennya itu 1,
A koefisiennya itu 1, B tidak ada ya, B itu berarti 0, nilai kanannya itu adalah 12. Sekarang yang terakhir, 2x plus y plus b sama dengan 16. Ya, tadi lagi z-nya berarti 0, ini variabel x-nya itu 2, y itu koefisiennya berarti 1, a itu tidak ada ya, berarti a itu 0, b itu 1, nilai kanannya itu adalah 16. Step kelima adalah memilih kolom kunci. Cara memilih kolom kunci itu adalah kolom yang memiliki nilai pada fungsi tujuan dengan angka negatif yang terbesar. Fungsi tujuan kan yang ini nih, yang ada di persamaan Z ini kan fungsi tujuannya. Nah, kita lihat angka negatif terbesarnya, yaitu adalah minus 40. Nah, jadinya ini yang menjadi kolom kuncinya, minus 40, 1, dan 2. Ada di kolom X ini. Step yang keenam adalah memilih baris kunci dan angka kunci. Nah, cara memilih baris kuncinya itu adalah kita pertama-tama mencari yang namanya itu adalah indeks. Cara mencari nilai indeks itu gimana? Yaitu adalah dengan cara NK ini adalah nilai kanan. Ini nilai kanannya ini. Tapi fungsi tujuan itu tidak usah dihitung ya. Jadi hanya yang di A dan di B-nya ini. Jadi nilai kanannya adalah 12 dan 16 itu kita bagi dengan kolom kunci. Kolom kunci itu kan tadi yang ini nih. Ingat, fungsi tujuannya tidak usah ya. Jadi hanya 1 dan 2. Berarti 12 dibagi 1 hasilnya 12. 16 dibagi 2 itu hasilnya 8. Nah, dari nilai indeks ini yang sudah kita cari, kita mencari nilai minimum. Yang paling kecil dari 12 dan 8 itu kan adalah 8. Nah, maka dari itu kita bisa mendapatkan baris kuncinya itu adalah baris yang B ini. Nah, sekarang bagaimana cara kita mendapatkan angka kunci? Angka kunci itu adalah titik perpotongan antara kolom kunci dengan baris kunci. Kolom kunci kan tadi yang ada di kolom X ini. Ini kolom kunci. Dan baris kuncinya adalah ini. Nah, perpotongan antara ini dan ini adalah angka 2. Angka kuncinya itu adalah angka 2. Step yang ketujuh adalah merubah nilai pada baris kunci. Ya, ini kan baris yang tadi, baris kuncinya itu kan baris yang B. Nah, angka-angkanya itu adalah 2, 1, 0, 1, dan juga 16. Ingat ya, Z-nya itu tidak usah dimasukkan juga, karena Z itu tadi adalah fungsi tujuan. Jadi kita masukinnya itu angka-angka yang persamaan yang variabelnya aja. Jadi angka-angkanya adalah 2, 1, 0, 1, dan juga 16. Nah, selanjutnya adalah dibagi dengan angka kunci. Angka kunci yang tadi kan adalah 2. Maka angka-angka yang ada di sini adalah dibagi dengan 2. Jadi 2 dibagi 2, 1 dibagi 2, 0 dibagi 2, 1 dibagi 2, dan juga 16 dibagi 2. Maka hasilnya 2 dibagi 2 sama dengan 1, 1 dibagi 2 sama dengan setengah, 0 dibagi 2 hasilnya 0, 1 dibagi 2 hasilnya setengah, dan juga 16 dibagi 2 sama dengan 8. Selanjutnya adalah step 8. Step 8 itu adalah merubah nilai selain pada baris kunci. Nah, cara merubahnya itu adalah berarti kita membuat baris baru. Cara membuat baris baru itu adalah baris lama dikurang, buka kurung, koefisien kolom kunci dikali nilai baru pada baris kunci. Nah, yang pertama kita mau rubah ini adalah yang ada di variabel Z. Kita ingin membuat baris baru pada variabel Z. Nah, di variabel Z ini kan ada min 40, min 30, 0, 0, 0. Jadi kita taruh nih, min 40, min 30, 0, 0, dan 0. Nah, ini baris lamanya kan. Nah, dikurang koefisien kolom kunci. Kolom kunci ini kan yang tadi ada di kolom X kan. Min 40, A-nya itu 1, B-nya itu 2. Nah, kita koefisien kolom kuncinya itu adalah min 40. Jadi kita taruh di sini min 40. Nah, nilai baru pada baris kunci, nah nilai barunya itu adalah nilai baru yang tadi kita sudah cari, yang baris lamanya itu kita bagi dengan angka kuncinya, sehingga dapat, jadi kita sudah dapat hasilnya itu adalah 1, setengah, 0, setengah, dan juga 8. Nah, ini sekarang kita kurang. Min 40 dikurang min 40 dikali 1, hasilnya itu adalah 0. Lalu yang kedua, min 30 dikurang min 40 dikali setengah, hasilnya min 10. 0 dikurang min 40 dikali 0, hasilnya 0. 0 dikurang min 40 dikali setengah, hasilnya 20. Dan terakhir, 0 dikurang min 40 dikali 8, hasilnya adalah 320.
Selanjutnya nilai yang kita rubah itu adalah di variabel A. Tadi kan kita sudah merubah di variabel Z. Kan di tabel simplex yang tadi kita sudah masukkan angka-angkanya, kan ada variabel Z, variabel A, dan variabel B. Nah, tadi kita sudah merubah variabel Z, sekarang kita merubah variabel A. Nah, variabel A itu isinya 1, 1, 1, 0, dan 12. Jadi kita masukkan 1, 1, 1, 0, dan 12. Nah, koefisiennya itu kan tadi di variabel Z itu variabelnya adalah buat X-nya itu kan min 40. Nah, sekarang variabel untuk A itu adalah 1 koefisiennya, jadi 1. Nah, kita masukkan baris kunci yang sudah baru kita tadi hitung. Nah, itu hasilnya 1, setengah, 0, setengah, dan juga 8. Sekarang kita hitung. 1 dikurang 1 dikali 1 adalah 0. 1 dikurang 1 dikali setengah, hasilnya setengah. 1 dikurang 1 dikali 0, hasilnya 1. 0 dikurang 1 dikali setengah, hasilnya min setengah. Lalu 12 dikurang 1 dikali 8, hasilnya 4. Nah, setelah kita menghitung dan merubah nilai pada step-step yang sudah kita hitung tadi, nah, kita ada tabel simplex setelah perbaikan yang telah kita hitung tadi, yaitu sekarang menjadi Z 1, 0, min 10, 0, 20, dan 320. A itu 0, 0, setengah, 1, min setengah, 4. Nah, ini kenapa menjadi X? Karena ya B tadi itu kita rubah baris kuncinya, kan tadi B ini kan menjadi baris kunci. Nah, baris kuncinya itu variabelnya kita rubah menjadi X. Jadi sudah bukan B lagi, itu menjadi 0, 1, setengah, 0, setengah, dan juga 8. Nah, karena pada fungsi tujuan ini masih terdapat nilai negatif, maka kita mulai perhitungan lagi dari step 5. Hingga di fungsi tujuan ini tidak ada lagi nilai negatif. Nah, sekarang kita ulangi lagi dari step 5, yaitu memilih kolom kunci. Nah, kolom kunci itu kan kolom yang memiliki nilai pada fungsi tujuan dengan angka negatif terbesar. Nah, di sini yang tersisa dari fungsi tujuan yang memiliki nilai negatif adalah min 10. Jadi, otomatis ini menjadi kolom kuncinya, yang ada di kolom Y ini. Nah, setelah kita memilih kolom kunci, step selanjutnya adalah kita memilih baris kunci dan juga angka kunci lagi. Nah, cara memilih baris kuncinya itu adalah tadi kita mencari nilai indeks dari tabel simplex yang sudah ada. Nah, kita cari, kecuali fungsi tujuan ya, ingat ya. Berarti kita mencari dari variabel A dan juga X. Nah, ini kan nilai kanannya 4 dan juga 8. Nah, kita bagi dengan angka yang ada di kolom kunci, berarti 4 dibagi setengah, 8 dibagi setengah, itu hasilnya 8 dan juga 16. Nah, nilai minimumnya itu adalah yang 8. 8 sama 16 itu nilai minimumnya adalah 8, maka A ini menjadi baris kunci. Nah, angka kuncinya adalah perpotongan antara kolom kunci dan juga baris kunci, yaitu angka setengah. Lalu langkah selanjutnya adalah merubah nilai pada baris kunci. Nah, sebagaimana yang tadi sudah kita lakukan, nah caranya itu adalah kita membagi angka yang ada di baris kunci semuanya dengan angka kunci. Nah, sekarang yang kita rubah ini kan baris kuncinya adalah yang ada di baris A. Nah, jadi kita rubah angka-angkanya ini kita bagi dengan angka kunci. Ingat, kecuali fungsi tujuan. Fungsi tujuan itu tidak usah diikutkan. Jadi hanya variabel-variabelnya saja. Jadi 0, setengah, 1, min setengah, dan juga 4. Nah, ini semua kita bagi dengan angka kunci. 0 kita bagi dengan setengah, setengah kita bagi dengan setengah, 1 kita bagi dengan setengah, min setengah kita bagi dengan setengah, dan juga 4 kita bagi dengan setengah. Jadi hasilnya itu dapat 0, 1, 2, min 1, dan 8. Ini kolom baris A, baris kuncinya ini kita sudah rubah variabelnya A menjadi variabel Y, karena kolom kuncinya itu Y, maka baris A-nya ini kita rubah variabelnya menjadi Y. Nah, setelah kita merubah nilai pada baris kunci, step yang terakhir adalah kita merubah nilai selain pada baris kunci. Nah, caranya itu seperti yang tadi sudah kita hitung. Baris baru itu cara menghitungnya adalah baris lama dikurangi koefisien kolom kunci dikali nilai baru pada baris kunci. Nah, yang pertama kita rubah ini yang ada di baris Z ya. 0, min 10, 0, 20, dan 320. Jadi kita taruh di sini 0, min 10, 0, 20, dan 320.
Nah, koefisien kolom kuncinya ini adalah yang ada di koefisien variabel Y ini adalah min 10. Jadi kita taruh di sini min 10. Nah, kita masukkan nilai baris kunci yang baru tadi kita hitung, yaitu 0, 1, 2, min 1, dan juga 8. Nah, sekarang kita kurang. 0 dikurang min 10 dikali 0, hasilnya 0. Min 10 dikurang min 10 dikali 1, hasilnya 0. 0 dikurang min 10 dikali 2, hasilnya 20. 20 dikurang min 10 dikali min 1, hasilnya 10. 320 dikurang min 10 dikali 8, hasilnya adalah 400. Nah, setelah kita tadi merubah yang ada pada baris fungsi tujuan, sekarang kita merubah fungsi yang ada pada baris X ini. Nah, itu baris X itu ada 1, setengah, 0, setengah, dan juga 8. Nah, kita kurangi. Nah, ini kan koefisien dari kolom kunci Y-nya itu adalah setengah. Jadi, koefisiennya itu adalah setengah. Nah, kita masukkan nilai pada baris kunci yang baru tadi kita hitung adalah 0, 1, 2, min 1, dan juga 8. Jadi, kita kurang sekarang 1 dikurang setengah dikali 0, hasilnya 1. Setengah dikurang setengah dikali 1, hasilnya 0. 0 dikurang setengah dikali 2, hasilnya min 1. Setengah dikurang setengah dikali min 1, hasilnya 1. 8 dikurang setengah dikali 8, hasilnya 4. Nah, setelah kita mendapat semua angka-angka yang tadi sudah kita hitung, nah, di sini sudah terdapat tabel simplex yang terbaru. Nah, menjadi angka-angkanya itu adalah 1, 0, 0, 20, 10, dan 400, 0, 0, 1, 2, min 1, dan 8, 0, 1, 0, min 1, 1, dan juga 4. Nah, di fungsi tujuan ini sudah tidak terdapat nilai negatif, maka perhitungan berhenti pada tabel perbaikan yang kedua ini. Dan dapat kita solusikan dari hasil yang sudah dapat di tabel simplex ini adalah mengatakan bahwa Niki bekerja 4 jam pada pekerjaan 1 pada variabel yang pertama nih X. Niki bekerja 4 jam dan juga 8 jam pada pekerjaan 2. Ini di variabel yang kedua Y. Niki bekerja 8 jam. Nah, dan dia akan memaksimalkan penghasilannya menjadi $400 dari pekerjaan 1 dan juga pekerjaan 2 dia bekerja. Dia memaksimalkan penghasilannya itu sebesar $400. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Putra Muhammad Rafli dengan NPM 2017-435-00002. Di sini saya akan menjelaskan tentang linear programming metode simplex. Di sini ada sebuah contoh kasus, yaitu Niki memegang dua pekerjaan paruh waktu, yaitu pekerjaan 1 dan pekerjaan 2. Dia tidak pernah ingin bekerja lebih dari. Dia telah menetapkan bahwa untuk setiap jam dia bekerja di pekerjaan 1, dia membutuhkan 2 jam waktu persiapan. Dan untuk setiap jam dia bekerja di pekerjaan 2, dia membutuhkan 1 jam waktu persiapan. Dan dia tidak bisa menghabiskan lebih dari 16 jam untuk persiapan. Jika dia menghasilkan $40 per jam di pekerjaan 1 dan $30 per jam di pekerjaan 2, berapakah jam dia harus bekerja per minggu di setiap pekerjaan untuk memaksimalkan penghasilannya? Langkah pertama untuk menyelesaikan contoh kasus di samping yaitu dengan mengidentifikasi variabel. Di sini saya mengumpamakan bahwa X yaitu pekerjaan 1 dan Y itu pekerjaan 2. Langkah kedua untuk menyelesaikan contoh kasus di samping yaitu menentukan fungsi tujuan dan fungsi kendala. Yang pertama kita akan menentukan fungsi tujuan yang mana. Z sama dengan 40X plus 30Y. 40X plus 30Y ini didapatkan dari jika dia menghasilkan $40 per jam di pekerjaan 1 dan $30 per jam di pekerjaan 2. Selanjutnya, kita mencari fungsi kendala. Fungsi kendala ini kita mendapatkan dua persamaan. Persamaan pertama yaitu X plus Y kurang dari sama dengan 12. Ini didapatkan dari dia tidak pernah ingin bekerja lebih dari jam seminggu, yang mana dia tidak ingin bekerja lebih dari 12 jam seminggu untuk pekerjaan 1 dan pekerjaan 2. Selanjutnya pada persamaan kedua,
yaitu 2x plus y kurang dari sama dengan 16. Ini didapatkan dari dia telah menetapkan bahwa untuk setiap jam dia bekerja di pekerjaan satu, dia membutuhkan 2 jam waktu persiapan, dan untuk setiap jam dia bekerja di pekerjaan 2, dia membutuhkan 1 jam waktu persiapan, dan tidak bisa menghabiskan lebih dari 16 jam untuk persiapan. Langkah ketiga yaitu kita merubah fungsi tujuan dan fungsi kendala menjadi fungsi implisit, yang mana fungsi tujuannya yaitu Z sama dengan 40x plus 30y menjadi Z kurang 40x dikurang 30y sama dengan 0. Fungsi kendalanya yang pertama yaitu x plus y kurang dari sama dengan 12 menjadi x plus y plus a sama dengan 12. A ini merupakan flag dari kurang dari sama dengan. Selanjutnya 2x plus y kurang dari sama dengan 16 menjadi 2x plus y plus b sama dengan 16. Selanjutnya pada langkah keempat kita akan menyusun fungsi persamaan dalam tabel simulasi. Persamaan yang telah kita dapat yaitu persamaan pertama Z dikurang 40x dikurang 3 sama dengan 0. Persamaan kedua X plus Y plus A sama dengan 12. Persamaan ketiga 2X plus Y plus B sama dengan 16. Kita masukkan ke dalam tabel simplex. Variabel dasar yang pertama 1, minus 40, minus 30, 0, 0, dan nilai kanannya 0. Variabel dasar yang kedua yaitu Z-nya 0, X-nya 1, Y-nya 1, A-nya 1, B-nya 0, nilai kanannya 12. Pada variabel dasar yang ketiga yang B, Z-nya 0, X-nya 2, Y-nya 1, A-nya 0, B-nya 1, nilai kanannya 16. Langkah kelima yaitu kita akan pilih kolom kunci. Kolom kunci adalah kolom yang memiliki nilai pada tujuan dengan angka negatif terbesar. Fungsi tujuan itu merupakan variabel Z. Kita akan mencari angka negatif terbesar pada baris Z ini. Jadi angka negatif terbesar yaitu terdapat pada kolom X dengan angka negatif sebesar minus 40. Jadi kolom kunci terdapat pada kolom X. Selanjutnya langkah ke-6 yaitu kita akan memilih baris kunci dan angka kunci. Cara mencari baris kunci yaitu dengan mencari nilai minimum pada pembagian antara nilai pada kolom nilai kanan dengan nilai sebaris pada kolom kunci. Yaitu kita akan mencari baris kunci yang mana kita akan membagi kolom NK dengan kolom X, yang mana 0 dibagi minus 40 sama dengan hingga 12 dibagi 1 sama dengan 12, 16 dibagi 2 sama dengan 8. Jadi baris kunci merupakan baris pada variabel B yang paling bawah. Selanjutnya angka kunci. Angka kunci yaitu titik perpotongan antara kolom kunci dengan baris kunci. Jadi cara menentukan angka kunci yaitu kita harus mencari potongannya yaitu kolom X dengan baris kunci yaitu pada baris B. Maka ditemui titik potong yaitu terdapat pada angka 2. Selanjutnya pada langkah ke-7 yaitu kita akan merubah nilai pada baris kunci. Cara merubah nilai-nilai baris kunci yaitu dengan membagi nilai-nilai yang ada dalam baris dengan angka kunci. Ini kita akan membagi baris kunci dengan angka kunci, yang mana X sama dengan 2 dibagi 2 sama dengan 1, Y sama dengan 1
dibagi 2 sama dengan 1/2, A sama dengan 0 dibagi 2 sama dengan 0, B sama dengan 1 dibagi 2 sama dengan 1/2, nilai kanan sama dengan 16 dibagi 2 sama dengan 8. Angka-angka yang telah kita bagi ini kita masukkan ke dalam tabel simplex yang baru. Variabel X. X-nya itu 1, Y-nya 1/2, A-nya 0, B-nya 1/2, dan nilai kanannya 8. Selanjutnya pada langkah ke-8 yaitu merubah nilai selain pada kunci. Cara merubah nilai pada baris selain kunci yaitu baris baru sama dengan baris lama dikurang koefisien kolom kunci dikali nilai baris baru pada baris. Kita akan merubah pada baris Z, yang mana minus 40 dikurang minus 40 dikali 1 sama dengan 0. Selanjutnya minus 30 kurang minus 40 dikali 1/2 sama dengan minus 10. 0 dikurang minus 40 dikali 0 sama dengan 0. Selanjutnya 0 dikurang minus 40 dikali 1/2 dengan 20. Selanjutnya untuk nilai kanannya 0 dikurang minus 40 dikali 8 sama dengan 320. Selanjutnya kita akan merubah nilai pada baris A, yang mana 1 dikurang 1 dikali 1 sama dengan 0. Selanjutnya 1 dikurang 1 dikali 1/2 sama dengan 1/2. Selanjutnya 1 dikurang 1 dikali 0 sama dengan 1. Selanjutnya 0 dikurang 1 dikali 1/2 sama dengan minus 1/2. Selanjutnya 12 dikurang 1 dikali 8 sama dengan 4. Setelah kita melakukan perubahan pada masing-masing baris, selanjutnya kita tuangkan ke dalam tabel perbaikan 1. Karena pada baris fungsi tujuan atau baris Z masih ada nilai negatif, maka lakukan kembali perhitungan dimulai dari langkah kelima, yaitu memilih kolom kunci. Hingga pada baris fungsi tujuan atau baris Z tidak ada nilai negatif. Selanjutnya kita kembali ke langkah kelima, yaitu memilih kolom kunci. Kemana kolom kunci yaitu kolom yang memiliki nilai pada fungsi tujuan dengan angka negatif terbesar. Fungsi tujuan yaitu pada baris Z. Baris Z ini yang mengandung angka negatif yaitu hanya pada kolom Y. Maka kolom Y merupakan kolom kunci. Selanjutnya pada langkah ke-6 yaitu memilih baris kunci dan angka kunci. Cara mencari baris kunci yaitu dengan mencari nilai minimum pada pembagian antara nilai pada kolom nilai kanan dengan nilai sebaris pada kolom kunci. Kita akan membagi nilai pada kolom NK dengan kolom Y, yang mana 320 dibagi minus 10 sama dengan min 32. 4 dibagi 1/2 sama dengan 8. 8 dibagi 1/2 sama dengan 16. Maka didapatkan baris kunci yaitu pada baris A. Selanjutnya angka kunci yaitu titik perpotongan antara kolom kunci dengan yaitu titik potong antara kolom Y dengan baris A yang terdapat pada nilai 1/2. Selanjutnya pada langkah ke-7 yaitu merubah nilai pada baris kunci. Merubah nilai baris dengan cara yaitu dengan membagi nilai yang ada dalam baris dengan angka kunci. Sini kita akan merubah nilai pada baris A. Yang mana X sama dengan 0 dibagi 1/2 sama dengan 0.
Y sama dengan 1/2 dibagi 1/2 sama dengan 1, A sama dengan 1 dibagi 1/2 sama dengan 2, B sama dengan minus 1/2 dibagi 1/2 sama dengan min 1, nilai kanan sama dengan 4 dibagi 1/2 sama dengan 8. Maka didapatlah variabel Y sama dengan X-nya 0, Y-nya 1, A-nya 2, B-nya min 1, nilai kanannya 8. Selanjutnya langkah ke-8 yaitu merubah nilai selain pada baris kunci. Cara merubah nilai pada baris selain pada baris kunci yaitu baris baru sama dengan baris lama dikurang koefisien kolom kunci dikali nilai baru pada baris kunci. Ini kita akan merubah nilai pada baris Z, yang mana 0 dikurang minus 10 dikali 0 sama dengan 0. Selanjutnya minus 10 dikurang minus 10 dikali 1 sama dengan 0. Selanjutnya 0 dikurang minus 10 dikali 2 sama dengan 20. Selanjutnya 20 dikurang minus 10 kali minus 1 sama dengan 10. Selanjutnya 320 dikurang min 10 dikali 8 sama dengan 400. Selanjutnya kita akan merubah pada baris X, yang mana 1 dikurang 1/2 dikali 0 sama dengan 1. Selanjutnya 1/2 dikurang 1/2 dikali 1 sama dengan 0. Selanjutnya 0 dikurang 1/2 dikali 2 sama dengan min 1. Selanjutnya 1/2 dikurang 1/2 dikali min 1 sama dengan 1. Selanjutnya 8 dikurang 1/2 dikali 8 sama dengan 4. Setelah kita melakukan perubahan pada masing-masing baris, maka kita tuangkan ke dalam tabel perbaikan 2. Kesimpulan, karena pada variabel tujuan atau baris Z tidak lagi mempunyai angka negatif, maka perhitungan berhenti pada tabel perbaikan 2. Dan solusi yang didapat mengatakan bahwa jika Niki bekerja 4 jam pada pekerjaan 1 dan bekerja 8 jam pada pekerjaan 2, dia akan memaksimalkan penghasilannya menjadi $400. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.